Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menampik adanya isu penghapusan mata pelajaran sejarah. Namun demikian, sejumlah pihak termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo menolak jika ada penghapusan sejarah dimanapun dan mendorong perbaikan kurikulum serta pelajaran sejarah di sekolah. Ini justru diteruskan oleh salah satu komisioner KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti. Retno menyebut bahwa kurikulum sejarah Indonesia ini terlalu Jawa sentris, sehingga perlu diperbarui agar sesuai dengan siswa-siswa di luar Jawa. Benarkah? Apakah ide ini gayung bersambut dari isu yang justru sudah dijawab oleh Kemendikbud? Atau justru memang ada yang salah dengan kurikulum sejarah kita? Langsung kita bahas dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti, ada juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih, serta Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fatur Rahman melalui sambungan telepon. Selamat malam, saya langsung menuju ke Pak Maman, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Pak Maman bisa mendengarkan saya? Iya, bisa. Bisa, jelas Pak ya, saya juga jelas mendengar Bapak. Terima kasih Pak Maman. Pak Maman, ada draft yang kemudian kami dapatkan bahwa ada rencana penghapusan, sekali lagi saya garis bawahi, rencana penghapusan di SMK. Sementara untuk di tingkat SMA itu berupa pilihan, jadi bisa ngambil, bisa enggak. Betul demikian Pak Maman? Saya tegaskan sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Mas Menteri, Ya. bahwasanya sejarah itu tidak mungkin tidak ada dalam kurikulum. Itu yang pertama. Oke. Jadi Termasuk di kita SMK semua, Pak, artinya tidak dihapuskan? ya tidak dihapuskan. Jadi kita semua sepakat saya kira. Dan untuk SMA poin juga satu tidak itu. ada pilihan, artinya semua sejarah adalah mata pelajaran wajib. Nah, jadi satu hal pada poin kedua yang ingin saya tekankan di sini adalah di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tadi juga mungkin Mas Menteri sudah sedikit menyampaikan, ada banyak sekali kajian di sana. Kajian yang kemudian kajian-kajian itu tentunya melibatkan banyak juga pakar, tapi sifatnya masih kajian internal. Ini yang mungkin perlu saya tegaskan. Jadi yang keluar di masyarakat jangan-jangan kajian internal itu, Anda mau mengatakan itu? Ya, kajian internal. Nah, nanti prosedurnya setelah kajian internal itu dianggap matang, beberapa opsi kajian yang kira-kira siap itu maka kemudian akan disampaikan ke publik dalam bentuk yang namanya uji publik. Nah, pada tahap inilah nanti melibatkan banyak pihak. Baik. Mungkin melibatkan DPR, melibatkan PGRI, melibatkan NU Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi kita harus membedakan antara kajian internal yang mungkin dalam konteks akademik ini sangat banyak sekali. Pak Maman, begini Pak, supaya ini kemudian tidak menjadi polemik di masyarakat, jelas kita buka-bukaan hari ini Pak. Kajian internal itu alternatifnya apa saja? Satu, menghapus sejarah di SMK, kemudian menjadi pilihan di SMA. Dua, tetap menjadikan mata pelajaran wajib di SMA dan SMK, atau seperti apa? Kajian internal itu sangat banyak saya kira ya. Jadi ada banyak sekali pakar-pakar yang terlibat di sana. Dan mungkin tidak dalam kondisi saat ini untuk bisa disampaikan, karena sifatnya adalah lebih ke kajian internal yang mungkin lebih baik untuk dibahas secara internal dan setelah matang baru kemudian dibawa ke publik. Jadi nanti artinya ada betul waktunya. bahwa ada salah satu opsi di mana akan menghilangkan pelajaran sejarah di SMK dan menjadikan pelajaran pilihan di SMA untuk sejarah. Ini salah satu opsi dari sekian banyak opsi. Ya, permutasinya sangat banyak sekali. Ya. Okay. Tapi tentu saja nanti ada banyak sekali pertimbangan ketika berbagai opsi sudah siap dan matang, baru kemudian kita akan mengundang, pemerintah pasti mengundang berbagai stakeholder ya untuk membahas hal tersebut. Iya, saya jadi ingat permutasi kombinasi Pak, ada dua perbedaan gitu ya. Baik, terima kasih. Saya menuju ke Mbak Retno. Mbak Retno bisa mendengarkan saya, Mbak Retno? Iya, Mbak Retno, apa yang Mbak Retno sampaikan di sini? Artinya sudah dibantah, meskipun ada opsi, tapi itu kajian internal. Jadi ya jangan buru-buru dulu. Ya, tapi kan memang secara tadi dikatakan memang akan menyederhanakan kurikulum kan. Artinya kalaupun nanti opsi itu yang berkembang benar atau tidak, tetapi kan ini ada momentum melakukan penyederhanaan kurikulum. Tentu hal ini didukung. Karena bagi saya yang pernah mengajar 24 tahun. Iya, jadi kepala sekolah pula ya, SMA 3 Jakarta dulu. Iya, betul. Jadi bagi saya ini ada permasalahan memang pada pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah materinya menurut saya terlalu banyak ya. Yang kedua didominasi sebenarnya oleh saya melihatnya adalah kekerasan. Jadi di dalam sejarah kita memang tentu pasti ada perang-perang gitu. Tetapi jumlah perang ini sebenarnya dari SD, SMP sampai SMA itu jumlahnya cukup banyak.
dan sebenarnya jadi diulang-ulang juga gitu ya. Kemudian tidak ada sebenarnya misalnya di SD hanya membahas kulit gitu ya, terus di SMP lebih dalam, di SMA lebih dalam, itu tidak ada. Jadi nyaris pelajaran itu memang mirip-mirip gitu. Jadi SD, SMP maupun SMA. Kemudian sejarah perang ini bukan berarti tidak boleh ada, tetapi ini cukup dominan sebenarnya. Jadi silakan aja dilihat gitu ya oleh para pakar yang akan menyederhanakan kurikulum gitu ya. Kalau usulan kami adalah melakukan penyederhanaan ini termasuk adalah mengurangi materi-materi yang perang kemerdekaan misalnya merebut kemerdekaan mungkin bisa saja kita utamakan. Tetapi kalau perang kayak perang Bubat gitu ya, perang lain, perang kerajaan, perang di Diponegoro, perang Padri dan lain-lain, ini kan jadi berkesan bahwa menyelesaikan masalah di negeri ini gitu dari dalam sejarah itu seolah-olah kan dengan pendekatan kekerasan gitu, dan itu akan berdampak pada karakter anak yang belajar. Jadi menurut kami ya sebaiknya itu dikurangi, justru yang diperkuat adalah hal yang menimbulkan kebanggaan. Jadi pada bukan dihapus, bangsa dan betul. negara. Jadi bukan dihapus, tapi disesuaikan dengan karakter anak agar karakter anak bisa dibentuk lebih baik, gitu ya. Itu yang itu yang Anda sampaikan. Karena kan belajar sejarah tuh untuk melihat yang buruk tidak terulang, sementara yang baik itu bisa menjadi pembelajaran yang bisa kita terapkan di kedepannya, kan seperti itu. Betul. Ya. Mbak Retno, kalau Mbak Retno mendengarnya apa dari Kemendikbud? Ini kan salah satu opsi. Saya yakin bahwa KPAI sudah banyak mendengar soal ini. Dari komunikasi tidak secara lembaga ya, secara pribadi dengan beberapa memang menyatakan tidak benar akan dihapus. Kemudian soal apakah menjadi mata pelajaran tidak menjadi mata pelajaran wajib juga belum diputuskan. Kalau menurut kami sih sebaiknya tetap jadi pelajaran wajib baik di SMA maupun di SMK. Dan menurut kami juga gitu ya, ini kan pelajaran sejarah memang penting. Tadi Ketua MPR juga menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pahlawannya. Hanya saja memang materi ini kan kalau di pembelajaran sejarah tuh akhirnya tergalinya adalah lebih banyak kepada kalau media tuh 5W 1H-nya enggak gitu, jadi lebih 5W. Jadi kejadiannya itu betul-betul peristiwa di mana terjadinya, kapan terjadinya, siapa saja yang terlibat, tetapi tidak ada pendalaman, pemaknaan. Jadi misalnya kita belajar fakta saja. Singosari ya. Betul. Singosari kan ada 7 keturunan yang kemudian misalnya mati karena keris. Nah, itu kan betul-betul dalam kekerasan dan perebutan takhta. Nah, ini bagaimana misalnya itu dipelajari tapi ada makna bahwa ini nggak boleh dan bahwa maknanya apa sebenarnya dari masing-masing peristiwa ini gitu. Jadi itu yang menurut saya penting gitu dijabarkan. Seperti juga jurnalistik mengutamakan makna ketimbang fakta-fakta, iya itu dasarnya, tapi kemudian yang dikemukakan kepada publik adalah makna dari situ, kontekstual, bukan hanya sekedar tekstual. Jadi nggak membosankan pelajaran sejarah gitu. Dan yang berikutnya lagi memang Jawa sentris. Misalnya ya, ND itu ada di buku sejarah karena Soekarno pernah dibuang ke ND. Mungkin kalau nggak pernah dibuang ke ND, tidak ada mungkin kata-kata ND gitu. Jadi padahal ND saya yakin punya sejarah daerah yang patut dibanggakan juga oleh anak daerah gitu. Jadi ini harus memberi tempat juga, jangan Jawa sentris gitu. Baik, kita akan kembali nanti bagaimana kemudian DPR menyikapi hal ini, apa yang kemudian diterima informasi dari DPR. Nanti saya akan menuju ke Bung Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.